Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NIM 211102431400, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang modul 1, 2, dan 3 pengantar bisnis. Baik, masuk ke modul yang pertama. Apa sih bisnis itu? Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Mengutip pengantar bisnis modern, bisnis merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi. Tujuan bisnis. Tujuan bisnis yang pertama, untuk mendapatkan imbal hasil. Yang kedua, untuk menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis maupun masyarakat, terutama yang ada di sekitarnya. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Yang kelima, sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi dari perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi masyarakat, khususnya yang ada di sekitaran bisnis tersebut. Yang terakhir, untuk menunjukkan prestasi dan kebanggaan kepada masyarakat umum. Pelaku bisnis menurut Jeff Madura. Yang pertama, owner atau pemilik saham. Yang kedua, kreditur. Yang ketiga, karyawan. Dan yang keempat, pelanggan. Perbedaan bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis besar yaitu bisnis yang menggunakan modal yang besar. Berbeda dengan perusahaan kecil. Perusahaan kecil hanya memerlukan modal yang kecil. Pengelolaannya yang tidak terlalu rumit, sedangkan bisnis besar memerlukan pengelolaan yang luar biasa dan biasanya memerlukan manajemen yang sangat kompeten. Nah, kita masuk ke modul yang kedua. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegiatan Social Responsibility atau sering dikenal juga CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dalam suatu bisnis model. Tujuan utama CSR adalah memberikan dampak positif melalui aktivitas di lingkungan, pelanggan, karyawan, komunitas, pemegang saham, dan masyarakat sipil. Contoh kegiatan social responsibility yang pertama, Indosat memberikan donasi sekolah dasar unggulan SDU Iqro di Sigli dan sekolah dasar Islam terpadu di Sdit Nurul Fikri di Aceh Besar Nangru Aceh Darussalam, masing-masing senilai 200 juta serta tambahan 15 set perangkat komputer. Dan yang kedua, Bank Mandiri memberikan bantuan beasiswa Business Plan sebesar 200 juta kepada 20 orang mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja. Nah, kita masuk ke modul yang ketiga. Bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Bentuk hukum badan usaha terbagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi, para pengurus atau anggotanya. Dan yang kedua,
Badan usaha yang bukan berbadan hukum. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Sehingga ia dituntut adalah orang-orang oleh pihak ketiga. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu perseroan terbatas atau PT, yang kedua perusahaan negara atau PN, yang ketiga perusahaan daerah atau PD, yang keempat koperasi, yang kelima perjan, yang keenam persero, dan yang terakhir yayasan. Badan usaha yang bukan badan hukum yaitu 1. Perusahaan perseorangan, 2. Firma, dan yang ketiga CV. Lingkungan perusahaan bisnis. Yang pertama adalah lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah bagian lingkungan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan teknologi dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Yang kedua, lingkungan hukum dan politik. Lingkungan hukum dan politik adalah kekuatan di luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis, baik yang bersifat peluang maupun ancaman. Dan yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya ini merujuk pada tren dan perkembangan perubahan dalam sikap perilaku dan nilai-nilai dalam masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan ini berkaitan erat dengan populasi, gaya hidup, budaya, selera, adat, dan tradisi. Faktor-faktor tersebut dibuat oleh masyarakat dan seringkali diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dan yang terakhir, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat memengaruhi laju usaha tersebut. Hal ini sangat penting untuk menjadi perhatian perusahaan karena akan memengaruhi performa perusahaan. Nah, bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Secara definisi, yang dimaksudkan dengan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki suatu individu. Akan tetapi, dalam praktiknya, badan usaha ini kerap kali merupakan perusahaan keluarga, yaitu perusahaan yang menggunakan seluruh atau sebagian anggota keluarganya untuk menjalankannya. Walaupun terkesan sederhana, namun perusahaan perseorangan banyak digunakan di Indonesia dan memiliki omset yang cukup besar hingga puluhan miliaran per tahun. Misalnya perusahaan-perusahaan dagang yang memproduksi beras dan gula. Adapun kelebihan perusahaan perseorangan, yang pertama mudah didirikan, yang kedua modal memulai usaha kecil, yang ketiga pengelolaannya fleksibel dan bebas, dan kelemahan perusahaan perseorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanggungjawaban tidak terbatas, modal terbatas, kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas, dan yang terakhir, kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Yang kedua, perusahaan perkongsian atau CV, firma, dan partnership. Ciri utama dari perusahaan perkongsian adalah ukurannya kecil dan relatif dapat dijalankan oleh para pemiliknya. Salah satu dorongan penting untuk mengembangkan perkongsian adalah
menggabungkan sumber daya yang ada dimiliki oleh masing-masing pendirinya dan atau melakukan usaha di bidang yang diminati bersama. CV, firma maupun partnership bukan merupakan badan hukum sehingga sifat pertanggungjawabannya hampir sama dengan perusahaan perseorangan. Hal yang berbadan hukum hanyalah perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Perkongsian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkongsian umum dan perkongsian terbatas. Kelebihan perusahaan perkongsian adalah: 1. Pada umumnya hampir sama dengan kelebihan perusahaan perseorangan, yaitu mudah didirikan, modal usaha yang relatif sedikit, dan pengelolaan usaha relatif lebih fleksibel dan lebih bebas. Dalam beberapa aspek tertentu, perusahaan perkongsian lebih unggul dibandingkan perusahaan perseorangan, yaitu dalam hal lebih banyak modal yang dapat dikumpulkan. Dengan adanya beberapa anggota, maka modal yang terkumpul dapat lebih banyak. Lebih banyak keahlian diperoleh. Perkongsian akan menaikkan nilai mutu dari barang dan jasa yang mereka hasilkan. Dan yang terakhir, umur usaha lebih panjang. Kelemahan perusahaan perkongsian antara lain sebagai berikut. Seperti perusahaan perseorangan, pada perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab tanpa batas. Akan tetapi hal ini hanya berlaku terhadap anggota aktif yang harus menanggung utang perusahaan baik dari harta perusahaan maupun dari harta pribadi. Di samping itu, perusahaan perkongsian masih menghadapi masalah modal yang terbatas, tetapi tidak seburuk perusahaan perseorangan. Karena dengan anggota yang ada, perusahaan dapat bersama-sama mencari modal. Kelemahan utama dari perusahaan perkongsian adalah terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman di antara anggotanya. Perselisihan yang terjadi antara anggota dapat memengaruhi kelancaran usaha perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan perseroan terbatas. Banyak perusahaan ini mungkin paling banyak kita dengar. Perusahaan yang digolongkan pada perseroan terbatas adalah suatu unit kegiatan usaha yang didirikan sebagai suatu institusi badan hukum yang pendiriannya dilakukan melalui akta notaris di mana suatu dokumen dikemukakan yang pada dasarnya mencantumkan tujuan pendirian, saham yang dikeluarkan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan perseroan terbatas dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perseroan terbatas tertutup. Perseroan terbatas yang saham-sahamnya dijual secara pribadi, tidak melalui perantara di pasar modal. Pada umumnya, saham akan dijual pada orang-orang yang telah dikenal. Yang kedua, perseroan terbatas terbuka pada umumnya. Pada umumnya, penjualan saham dilakukan melalui perantara di pasar modal. Adapun saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas dapat dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Kelebihan perseroan terbatas antara lain yaitu tanggung jawab terbatas. Ini berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dibayarkannya. Kerugian perusahaan dan utang perusahaan tidak perlu ditanggung oleh harta pribadi pemilik perusahaan. Apabila perusahaan ditutup, maka pemilik hanya perlu menanggung sebesar saham yang dibeli. Saham perusahaan mudah ditunaikan. Kepemilikannya, perusahaan yang ditandai oleh kepemilikan surat kepemilikan saham dapat dengan mudah dipindah tangankan.
lebih mudah memperoleh modal perusahaan perseorangan memiliki akses yang lebih besar dibandingkan perusahaan perseorangan dan perusahaan pengkongsian dalam mencari modal. Nah, adapun kelemahan perseorangan terbatas, yaitu secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan perusahaan yang berbentuk perseorangan terbatas merupakan perusahaan besar, baik ditinjau dari sudut permodalan dan penjualan dan jumlah pekerja serta kapasitas produksi. Perusahaan yang relatif lebih kecil lebih menyukai badan usaha yang lebih sederhana. Pendiriannya lebih sulit, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lebih rumit dan perlu akte notariskan atau disahkan secara hukum. Dan yang terakhir, peraturan yang harus dipenuhi lebih banyak. Nah, itulah pemahaman saya tentang modul 1, 2, dan 3 pengantar bisnis. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.